Hey everyone, I'm Indri, and in this video, I'm gonna talk a basic grammar. Jadi sebelumnya yang nggak tahu atau mungkin bingung, this is my face without a mask. Ini muka aku tanpa masker. So, hey everyone. Jadi untuk materi hari ini tentang simple past tense using ed. Nah, jadi materi ini itu lebih tepatnya kalau dalam bahasa Inggris itu bentuk lampau yang dalam kata kerja atau dari kata kerja. Jadi ini tuh digunain untuk ceritain kejadian yang udah lewat atau yang udah lampau. Nah, kalau kalian bingung gimana sih cara pakai simple past tense itu? Udah guys, jadi tuh caranya itu di ini verb atau kata kerja pakai ed akhirannya. Baru habis itu jadi simple past tense. Nah, contohnya nih, I walk to school every day. Nah, walking ini ya everyday ini lebih tepatnya terjadi di masa sekarang. Nah, kalau I walk to school yesterday, ini dari kata akhirnya ini yesterday itu berarti udah ngejelasin soal kemarin atau lebih tepatnya udah di masa lampau. Jadi dia pakai id, verb pakai id atau walk pakai id, jadi walk. Contoh yang kedua, Anne walks to school every day. Anne walked to school yesterday. Nah, kata kuncinya nih, yesterday itu udah lewat. Jadi dia pakai ed di belakangnya, sama kayak ini. Nah, ini tuh juga bekerja atau bisa digunain untuk you, Dewi, she, he, it, oke? Nah, kita coba ke contohnya aja nih. Udah nyiapin 5 contoh. Kita kerjain bareng-bareng, oke? Kita kerjain 3 soal bareng-bareng. Sisanya 2-nya sih lebih tepatnya ya. Untuk kalian sih. Untuk apa? Untuk mastiin kalian paham atau enggak. Nah, kita coba nih. Every day I walk. Jadi lebih tepatnya dari kata kunci every day I walk. Dia ini berarti ngejelasinnya itu di masa sekarang atau yang lebih tepatnya kayak dia udah sering gitu. Nah, jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk simple past tense, berarti verb ini walk, kita tambahin ed. Jadi walk. Nah, kayak gini guys. Kita lanjut ke nomor 2. Every day I work. So, udah aku kerja setiap hari. Jadi kata verbnya itu yang mana? I work. Nah, kalau kita ubah ke bentuk um, simple past-nya, jadi kayak tadi verb plus ed jadi work. Oke, lanjut. Every day Omar shaves. Yesterday Omar. Nih, pertama kita cari dulu nih verbnya. Yang mana nih? Ini dia nih verbnya shapes. Jadi kalau kita ubah ke simple past tense-nya atau simple past-nya, jadi shape. Nah, lanjut nih, nomor 4 sama 5 aku nggak akan jawab, tapi aku pengen kalian komen di kolom komentar jawabannya apa. Tapi aku bakal tetap kasih kalian hint nih. Every night Paula watch TV. Kayak yang tadi aku bilang, kita cari dulu kata kerjanya atau verbnya. Verbnya itu watch karena dibilangnya pada TV, berarti dia menonton TV. Jadi kalian tulis di kolom komentar yang nomor 4 sama 5-nya apa. And for those who answer it right, I will give you a shout out. Woo! Tepuk tangan, ya tepuk tangan. Oke, nomor 5. Every day Mrs. Wu cooks. Last night she... Nah, kita cari nih kata kerjanya nih. Yang mana kata kerjanya? Cooks. Jadi, kalau tulis di kolom komentar untuk jawaban nomor 4 sama nomor 5, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya atau soal selanjutnya. Jadi aku udah nyiapin lagi eh, salah satu soal, bukan salah satu sih, contoh soal lagi yang lebih tepatnya, kalau tadi kan kita udah dikasih tahu nih present tense yang mana. Nah, kali ini kita harus ngisinya sesuai dari kata kuncinya yang di sini. Yang di bagian akhirnya itu untuk nentuin yang mana simple past, yang mana present tense. Ini mungkin katanya kayak susah nggak sih ini kayak mager aku ngejawabnya. Gak boleh kayak gitu ya, jangan dicontoh kayak.
Tak baik ya, Dek. Jangan ya, Dek ya. Oke, kita kerjain nih dari ngikutin dari contohnya nih. It often rains in the morning. It rained yesterday. Jadi kayaknya udah kelihatan nih dari sini ya, ada kata kuncinya nih. Morning sama yesterday. Kalau simple present, nih kita kasihnya simple to S, present SP ya jadinya ya. Salah. Simple P itu lebih tepatnya terjadi. Kalau untuk simple, wah sama dong simple present sama simple past tense. Lupa. Jadi kita tandanya S P T, bukan SPP untuk sekolah ya. Simple present dan salah deh, SPT aja deh. Itu simple past tense. Maaf ya gugup guys. Nah, jadi kalau untuk simple past tense itu lebih tepatnya yang lampau atau yang udah lewat. Karena nggak tahu lampau itu lebih parah sih. Kalau kata salah satu dosen aku, udah membaca biar untuk menambah ilmu. Nah, nih ya, nih kata kuncinya nih. Kalau masih ada yang salah, udah aku kasih ini. Hmm, hmm. Oke, kita coba ya. Nomor 2. I blah 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 to school every morning. I blah 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 to school yesterday morning. Jadi ini berhubungan sama dia ke sekolah tiap hari. Yang mana nih? Apa apa nanya, ada masa, ada mimpi, ada ngapus, ada yang nyukur atau gundulin gitu, senyum, diam, nunggu, jalan, nonton sama kerja. Kalau udah pasti nih bukan work ya. Kalau kayak gini ini lebih tepatnya I walk to school. Nih kita tandain ya. Sit. Jadi di sini kita lihat nih kata kuncinya. Nih, every morning. Berarti selalu terjadi. Nah, kalau untuk yang kedua, to school yesterday morning. Berarti yang bawahnya ini udah lampau atau lebih tepatnya yang kalimat kedua itu yaitu simple past tense. Jadi yang pertama itu masih verb one-nya doang nih. Berarti yang eh, udah terjadi atau kita kembali ke verb one. Jadi I walk to school every morning. Nah, untuk yang keduanya, ini kalau kita ubah ke simple past, jadi tambah id-nya I walk to school yesterday morning. Oke, paham? Kita coba lagi nih nomor 3. Sue often blah 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 question. She blah 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 question in the class yesterday. Kata kuncinya nih, question in class. Berarti dia eh, nanya pertanyaan atau tentang pertanyaan di kelas. Berarti kalau kayak gini biasanya nih, murid-murid ambis ini nih. Jadi lebih tepatnya nanya. Jadi Su ini suka nanya di kelas, nanya pertanyaan. Nah, kita lihat nih, kan tadi nih sebelah question in the class-nya yesterday. Berarti kita udah tahu kalau yang kedua ini lebih tepatnya simple past tense. Jadi yang pertama itu simple present. Jadi di sini kita tulis as. Kalau di sini kita tambahin id jadi asked. Nah, jadi yang untuk ini kita lingkarin. Jadi asnya udah. Wih. Lanjut nomor 4. I blah 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 a movie on television last night. I usually blah 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 TV in the evening because I want to improve my English. Kita sebenarnya sih lihat kata kuncinya pasti langsung tahu ya. Last night. Berarti ini udah lewat ya. Berarti yang pertama ini lebih tepatnya tentang simple past tense atau yang udah lewat. Nah, ini kan nih tentang movie nih. Kalau film itu biasanya kita apa sih? Kita dengar atau kita lihat kan? Kita lihat nih di sini ada nggak? Hmm, Nah, adanya watch. Jadi untuk nomor 4 jawabannya itu kan yang tadi kan jelasin masa lampau. Jadi kita pakai id. I watch movie on television last night. I usually, berarti ini kita ke simple present. Jadi I watch kembali ke verb satunya, oke? Kayaknya udah bisa nih kalian nih. Kita coba lagi nih yang terakhir nih. Mike, blah blah blah, his own dinner yesterday evening. Ini aja udah dikasih clue-nya lagi yesterday evening. Berarti lebih tepatnya apa tadi malam.
Jadi ini udah lewat nih. Kalau sini kan every, berarti selalu gitu. Nih, ini berarti soal makan malam nih. Biasanya berarti berhubungan kalau nggak kita makan, kita buat. Sini ada yang makan nggak? Nggak ada. Di sini adanya cook. Berarti si Mike ini bikin makan malamnya sendiri. Rajin ya. Contohnya kayak gini ya, guys. Jangan lupa bantu orang tuanya untuk masak di rumah, oke? Jangan menjadi beban. Kasih orang tamu. Nah, ini kan kalimat utama ini udah ketahuan yesterday evening. Berarti udah lewat. Jadi ini cook. Bukan cookie ya, bukan BTS ya. Jadi ingat ini cook masak. Kalau ini udah simple past berarti di sini simple present. Jadi ini kembali ke satunya. Cook. Nah, kayak gitu guys. Ini untuk yang pertama, oke? Kalian ini sambil aku jelasin kan udah nambah gak bener gak jawaban kalian? Kita lanjut ke selanjutnya. Kalian sudah selesai? Hah, belum. Masih dong. Tidak semudah itu, kawan. Lanjut. Untuk nomor 6 sampai nomor 8 nih, aku baik hati nih dan tidak sombong nih. Aduh. Jadi, yang pertama nih, I usually blah 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 home at night because I have to study. I blah 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 home last night. Nih, kata kuncinya nih bagian akhir, last night. Berarti yang bawahnya ini udah lewat atau masa lampau. Jadi, yang bawahnya itu simple past tense. Betul sekali yang jawab. Tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Tepuk tangan, bukan sentikin jari. Tepuk tangan. Agak sunyi ya guys, makasih. Jadi kalau yang ini, aku biasanya bla 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 di rumah saat malam untuk belajar. Jadi kayaknya kalau dengan yang tadi itu, kita lihat nih pilihannya yang lain. Jadi kan ada banyak nih, yang kira-kira cocok itu stay. Jadi dia lebih tepatnya di rumah pada malam hari nih. Jadi kita tulis di sini, karena ini tadi yang pertama itu dibilangin kan I have to study at night, berarti udah sering kan atau udah biasa. Jadi kita tulis di sini I usually stay home at night because I have to study. Ini kan last night berarti udah lewat, jadi kita tambahin ed, jadi stay, bukan slay ya. Lanjut nomor 7. I have a job at library. I bla 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 at the library every evening. Nih kata kuncinya udah kelihatan nih. Nah kalau ada yang salah, parah sih sebenarnya ya. Tapi ya, salah ya. Kita lanjut. Jadi ini aku hilang guys. eh untuk coret-coret aku sudah hilang. Tandanya apa? Tandanya nggak boleh nulis-nulis sih ya. Nih, tandanya evening, berarti ya selalu ya. Kalau di sini kan yesterday evening, berarti udah lewat. Jadi untuk jawabannya ini, karena tadi bilang ada pekerjaan, berarti dia bekerja. Jadi di sini kita tulisnya I work. Nah, untuk yang keduanya ini, karena udah lewat di masa lalu, berarti ini kita tambahin ed, jadi I work. Nah, untuk nomor 8 nih. When I'm asleep, I often blah blah blah. I blah 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 about my family last night. Ini berarti berhubungan sama em, malam hari. Kalau aku udah tidur. Kan tadi kalian udah lihat ya pilihannya. Berarti ini kalau udah soal tidur, udah ada juga dia bilang kalau ini tentang mam ini tentang keluarga aku. Jadi ini mimpi. Jadi ini karena last night, jadi kalimat keduanya itu simple past tense. Yang pertamanya simple tense. Jadi ini I drink. When I'm asleep, I often drink. Nah, untuk yang kedua kita tambahin di jadi drink. Nah, sekarang untuk 9 sama 10. Nih, kayak tadi ya, aku bakal ngasih kata kuncinya, tapi aku nggak bisa nyoret-nyoret, guys, karena hilang tandanya. Hahaha. Gak ada lagi tandanya, tandanya hilang. Jadi kita lanjut aja ya. Nih kasih aja nih tandanya nih, kodenya lah ya. Linda usually blah blah for the bus stop in front of her building. She blah 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 for the bus there yesterday morning. Nih kata kuncinya yesterday morning. Berarti udah lewat nih kali kalimat keduanya. Jadi sudah kita tahu simple past tense itu di kalimat kedua. Kalau ini kan dia bilang dia nunggu nih. Berarti lebih tepatnya dia wait for the bus.
Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, the teacher bla 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 some word from the board of couple minutes ago. Nih, kata kuncinya nih, a minute ago. Berarti udah lewat nih berapa menit yang lalu. Jadi, ini lebih tepatnya contoh kalimat dari simple past tense. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Nah, jadi itu kan aku dari tadi tuh ada mungkin kalian lihat yang di contoh soalnya ada yang yesterday, ada yang kayak yesterday morning atau last night, last week atau few minutes ago. Nah, jadi itu ini tuh lebih tepatnya yang bakal membantu untuk jelasin kata-kata atau gimana ya, bukti yang menunjukkan kalau ini waktu di masa lampau. Nah, jadi ada perbedaannya ya, bukan sama doang nih. Nah, kalau untuk yesterday ini aku tulisnya di sini aja deh. Yesterday itu digunakan atau lebih tepatnya nunjukin waktu yang terjadinya kemarin, bener-bener kemarin ya. Bukan beberapa 2 hari yang lalu, enggak. Ini emang bener-bener khususnya yang kemarin. Nah, jadi bisa kayak yesterday morning, kemarin pagi, kemarin sore, kayak gitu ya. Jadi ini lebih tepatnya khusus terjadi kemarin. Ingat ya, jangan salah nih. Parah kalau salah nih. Nah, last sama ago ini sebenarnya mirip nih, tapi perbedaannya ini kelihatan banget. Kalau untuk last ini, dia itu nunjukin waktu yang terjadi di dalam waktu tertentu. Yang benar-benar udah lewat. Kayak, tapi dia ini nggak spesifik. Dia nggak nyebutin jamnya atau benar-benar waktunya ya. Jadi kayak last night, itu dia kan bilangnya tadi malam. Dia kan nggak lebih tepatnya nggak nyebutin kayak tadi malam jam berapa. Berarti itu lebih tepat, lebih cocoknya itu last. Ini yang sudah lewat, tidak spesifik. Oke, lanjut. Kalau ago, ini tuh lebih tepatnya yang benar-benar spesifik ya. Dia ini benar-benar udah nyebutin waktunya nih. Kayak contohnya ke 2 minutes ago atau 5 minutes ago. Berarti dia udah nyebutin 5 menit yang lalu. Benar-benar 5 menit yang lalu. Ini berarti kunci nih, spesifik. Ingat ya, kalau yesterday itu yang benar-benar terjadi kemarin. Kalau last itu dia yang memang ceritanya yang udah lewat, tapi nggak spesifik atau nggak detail. Terus tuh kalau untuk ago, dia itu benar yang udah lewat yang lebih dari kemarin atau udah lebih, tapi dia lebih spesifik. Oke? Nah, sekarang kita tes bener atau enggak nih, atau udah paham belum nih ya? Nah, kalau untuk di latihan ini, aku berbaik hati sama kalian. Kita bakal eh, bantu ini untuk menyelesaikan kalimatnya. Kita cuma perlu tambahin yesterday atau last. Ingat ya, tadi aku udah kasih tahu nih clue-nya. Kalau kalian salah lagi, parah kalian. Kita yang contoh ini, I dream about you last night. Nah, kalau di sini kan udah lewat nih. Jadi itu lebih tepatnya kayak mana ya? Bukan dibilangnya tuh kayak terjadi kemarin. Karena dia udah nyebutin night-nya. Kalau kalian ingat di sini ya tadi, yesterday itu kan memang kemarin, tapi dia kayak nyebutin morning, afternoon, evening. Pokoknya itu ya, kalau nggak yesterday doang, terus yesterday morning, yesterday afternoon, sama yesterday evening, berarti bukan. eh Kalau selain itu berarti bukan ya. Berarti bisa pakai last atau ago. Oke, lanjut. Kita coba. Jadi di sini malas. Kita coba nih nomor 2. I was downtown, bla bla bla, morning. Nah, dia ini lebih tepatnya yang cocoknya ini apa? Yang benar itu yesterday karena ini dia lebih tepatnya ceritain tentang tadi pagi. Jadi di sini yesterday kayak gini ya. Terus lanjut nomor 3. Two students were absent, bla bla bla, Friday. Nah, kalau Friday ini kan berarti hari Jumat ya. Berarti ini bukan kemarin. Jadi ini jawabannya last. Uh,
Oke, lanjut nomor 4. Sebentar lagi selesai, jadi kan harus bersabar ya. Anne wasn't at home, bla bla bla, night. Ini sama kayak tadi ya, udah ada nih jawabannya. Kalau kalian salah juga, kalau udah ada contohnya, parah kalian. Kalau kata salah satu dosen aku, kembalilah ke jalan yang benar. If you know, you know. Maaf, mem. Oke, lanjut nomor 5. Anne wasn't at home, bla bla bla, evening. Nah, jadi yang benar itu jawabannya apa? Yang benar itu jawabannya, last evening. Kenapa? Karena ini dia lebih tepatnya jelasin tentang yang kemarin atau yang uh, previous evening. Lanjut. Carmen was out of town, bla bla bla. Wait, ingat kalau yesterday itu yang terjadi kemarin. Kalau bukan terjadi kemarin, berarti itu last. Ini kan week ini mingguan. Kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu. Berarti dia ini bukan yesterday. Berarti ini last. Ayo guys, satu soal lagi habis itu kalian kerjain. Sangat berbaik hati sekali aku. I visit my aunt and uncle, bla bla bla. Fall. Fall ini lebih tepatnya musim ya guys. Nah, jadi ini kan udah lewat nih pasti nih. Berarti jawabannya last. Oke guys, untuk pertanyaan nomor 8, 9, dan 10, kalian harus mengerjakan sendiri. Iya, bener, kalian ngerjain sendiri. Tapi aku bakal kasih tahu hintnya lah. Hihi. Jadi, Roberto walk home afternoon. Sebenarnya ada cara lain juga untuk tahunya. Kalian, saat nih, ini contohnya kalau kalian melihat ID-nya kok di sini nggak ada nih nomor 2 ini. Kalian harus spesifik lihatnya baik-baik. Kadang ada juga yang kayak nggak jelasin atau nggak pakai verb. Tapi di ini juga bisa digunakan pakai verb. Untuk penjelasan selanjutnya itu di video selanjutnya, oke? Oke, nomor 8 nih tandanya itu nih afternoon. Robert walk home, bla 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 afternoon. Kayaknya tadi kalau kalian lihat di sebelah sih, tahu lah ya jawabannya ya. 9. My sister arrived in Miami Sunday. Sunday ini bukan kemarin nih pasti, karena dia udah nyebutinnya harinya nih. Berarti, hmm, nomor 10. We watch TV, pam pam pam, night. Nah, ingat ya nih, berarti udah menjelaskan tentang previous. Jadi, yang cocoknya itu adalah bam bam bam. Oke, kayaknya itu doang nih yang bisa aku jelasin untuk video kali ini. Kalian dari video ini udah belajar tentang simple past tense yang pakai id, bakal kasihkan rangkumannya secara singkat. Kalau simple past tense itu dia pakai id di akhirnya, jadi gabungan itu verb sama id. Nah, eh, tanda-tandanya itu tahu past tense itu tuh dari mana? Biasanya itu katanya itu ada kata yang membantunya kayak nih. Kayak yesterday, last, dan ago. Kalau yesterday itu dia lebih tepatnya kemarin. Kalau last itu dia memang udah lampau, tapi bukan kemarin. Terus ada ago, tapi dia ini mirip kayak last, tapi dia harus lebih spesifik. Nah, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk exercise tadi yang kosongnya tolong di comment down below if you know the answer. I would love to know untuk mastiin kalian paham atau enggak. Bukan cuma nonton untuk bantu penilaian aja ya. Jadi tetap kalian harus kok bisa komen ya guys. I will see all your answer in the comment down below. So I think that's all for today's material. And I hope I can see you guys soon in my other video. I hope it coming out soon, but I will try my best. Okay, that's all for today. Don't forget to comment down below if you know the answer. Okay, see you guys. Bye bye.